Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Dimanapun kalian berada, semoga masih tetap sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini di Praktikum Mineralogi Optik, acara ke-7, materi yang akan dibahas adalah mineral kuarsa, plagioklas, dan K-feldspar, di mana asisten acaranya ada Dianovi Islamiyati, saya Faiza Rahman Hakim, dan Fernanda Samuels. Berikut merupakan outline yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu deret reaksi Bowen atau Bowen Reaction Series. Yang kedua adalah sifat optik dari kuarsa. Yang ketiga adalah kelompok plagioklas, di mana nanti akan dijelaskan juga bagaimana penentuan mineral plagioklas berdasarkan besaran sudut gelapannya. Yang selanjutnya ada kelompok K-feldspar. Yang kelima adalah perbedaan dari ketiga mineral tersebut. Pada pembahasan pertama ini kita akan sedikit membahas tentang deret reaksi Bowen. Deret reaksi Bowen ini merupakan deret yang cukup familiar bagi kalian karena mungkin pada semester sebelumnya sudah dijelaskan banyak pada mata kuliah geologi dasar ataupun kristalografi dan mineralogi. Seperti kita ketahui, deret reaksi Bowen ini menunjukkan bagaimana pembentukan mineral-mineral umum pada batuan beku, khususnya silikat minerals, di mana pembentukannya itu dikontrol oleh suhu dan tekanan. Namun pada bagian deret reaksi Bowen, seperti pada gambar di samping ini, suhulah menjadi faktor yang ditekankan, di mana semakin turun, semakin rendah suhunya akan menunjukkan kondisi yang semakin asam. Ketiga mineral tersebut termasuk ke dalam kelompok silicate minerals yang tergolong ke dalam framework silicate atau tektosilicate. Mungkin itu alasan kenapa tiga mineral tersebut dimasukkan ke dalam satu acara ya. Poinnya adalah dari deret reaksi Bowen ini menunjukkan bahwa ketiga mineral tersebut sangatlah umum hadir dalam batuan beku. Namun, keterdapatan dari tiga mineral tersebut tidak hanya di dalam batuan beku, bisa juga ditemukan dalam batuan sedimen dan batuan metamorf. Itulah alasannya mengapa pemahaman karakteristik optis dari ketiga mineral ini sangatlah penting untuk dipelajari. Selanjutnya pada mineral kuarsa, merupakan mineral yang termasuk ke dalam tekto atau framework silicate dengan rumusnya yaitu SO2. Mineral ini merupakan mineral anisotropi yang tergolong ke dalam uni aksial, di mana memiliki sistem kristal heksagonal atau trigonal. Kuarsa pun memiliki jenis yang beragam. Beberapa di antaranya ialah alpha quartz, ada beta quartz, mono atau polykristalline quartz, dan lainnya. Alpha quartz memiliki sistem kristal yang trigonal, sedangkan beta quartz memiliki sistem kristal yang heksagonal, di mana perbedaan jenis kuarsa tersebut pembentukannya dikontrol oleh suhu dan tekanan, di mana alpha quartz relatif terbentuk pada suhu yang lebih rendah. Perlu diingat bahwa jenis-jenis kuarsa tersebut secara fisik memanglah beda seperti bentuknya atau ukurannya. Namun secara optis, karakteristiknya tetaplah sama. Namun pada beberapa kasus, kuarsa akan memiliki sedikit perubahan optis yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berikut merupakan rangkuman dari sifat optis dari kuarsa. Kuarsa sendiri merupakan salah satu mineral yang relatif mudah untuk diidentifikasi di sayatan tipis, di mana karakteristik dari kuarsa dimulai dari PPL, yaitu ada warna, memiliki warna yang colorless, reliefnya memiliki relief yang rendah, memiliki bentuk yang anhedral, serta tidak memiliki belahan dan juga pleochroisme. Indeks refraksi lebih besar daripada indeks balsam, memiliki warna interferensi abu-abu pada orde 1. Seperti ketahui, kuarsa ini tidak memiliki belahan. Oleh karena itu, kita tidak bisa menentukan berapa sudut dari gelapan itu sendiri. Karena sudut gelapan itu sendiri tentunya harus diukur jika ada belahan ya. Pada beberapa kasus yang telah mengalami deformasi, dia akan menunjukkan gelapan yang bergelombang atau disebut undulatory extinction. Kuarsa sendiri tidak memiliki kembaran dengan Bayer-Fringens 0,009, di mana tanda optisnya adalah positif. Warna interferensi dari kuarsa sendiri dapat digunakan sebagai penentuan keakurasian dari tebalnya sayatan tipis. Selanjutnya masuk ke mineral plagioklas.
Mineral plagioklas ini terdiri dari berbagai mineral, di mana mineral plagioklas ini memiliki sistem kristal yang triklin dengan formula umum yaitu At4O8, di mana A berupa CaNa dan T berupa Al dan Si. Dengan sistem kristal triklin, mineral ini termasuk ke dalam kelompok biaksial, baik positif ataupun negatif, tergantung dari jenis dari plagioklasnya itu sendiri. Pada ilustrasi di bawah ini, salah satu contohnya yaitu albit, di mana sumbu sinar itu tidak ada yang berimpit dengan sumbu kristal. Seperti kita ketahui, kita memiliki sumbu sinar X, Y, dan Z, dan memiliki sudut terhadap sumbu-sumbu kristalnya, seperti yang ditunjukkan pada sudut-sudut di sini. Dari masing-masing sumbu sinarnya, tentunya akan memiliki nilai indeks refraksi, dengan nilai yang ditunjukkan sebagai berikut. Nilai indeks refraksi akan semakin tinggi dengan meningkatnya konten AN dalam plagioklas tersebut. Selanjutnya ada birefringence dari plagioklas sendiri memiliki rentang dari 0,007 hingga 0,013, tergantung dari jenis plagioklasnya itu sendiri. Dan tentunya memiliki 2 V juga ya. Berikut merupakan rangkuman dari sifat optis kelompok plagioklas, dimulai dari warna. Secara umum, warna yang ditunjukkan pada kenampakan PPL dari semua jenis plagioklas tidaklah berbeda, menunjukkan warna yang colorless, namun akan menunjukkan warna keabu-abuan jika plagioklas tersebut mengalami alterasi. Selanjutnya pada relief, memiliki relief yang rendah. Kelompok plagioklas ini menunjukkan bentuk yang euhedral hingga anhedral, dengan bentuk yang tabular pada sayatan yang sejajar dengan bidang 010. Pada belahan sendiri akan menunjukkan belahan yang bagus satu arah. Umumnya dapat ditemukan pada bidang 001 dan 010. Selanjutnya pada indeks refraksi. Mineral albit dan oligoklas akan memiliki nilai indeks refraksi yang relatif lebih kecil daripada mineral kelompok plagioklas lainnya. Sedangkan pada warna interferensi, umumnya menunjukkan warna abu-abu orde pertama. Namun pada Ca plagioklas yaitu anortit, terkadang menunjukkan warna kuning. Selanjutnya nilai dari sudut gelapan tergantung dari jenis plagioklas itu sendiri, di mana albit, oligoklas, dan andesin cenderung memiliki sudut gelapan yang paralel, sedangkan yang lainnya memiliki sudut gelapan yang incline. Selanjutnya pada kembaran, yang merupakan parameter penciri dari mineral kelompok ini, di mana kelompok plagioklas dicirikan dengan kembaran yang polisintetik, yaitu albit ataupun Schwarzschild albit. Nilai birefringence dari kelompok plagioklas cukup beragam, dengan rentan 0,008 hingga 0,013. Tanda optis yang ditunjukkan pada kelompok plagioklas yaitu positif pada albit, positif atau negatif pada oligoklas, positif atau negatif pada andesin, positif pada labradorit, dan negatif pada bitonit dan anortit. Plagioklas ini sendiri terdiri dari berbagai mineral, dan penentuan besar sudut gelapan pada plagioklas ini dapat membedakan jenis plagioklas tersebut. Terdapat 2 cara penentuan besaran sudut gelapan pada plagioklas. Hal tersebut ditentukan berdasarkan jenis kembaran yang dimiliki dari mineral plagioklas. Yang pertama yaitu metode Michael-Levy pada kembaran albit. Yang kedua merupakan metode Schwarzschild albit. Berikut merupakan ilustrasi cara mengukur gelapan mineral plagioklas dengan metode Michael-Levy. Hal pertama yaitu carilah mineral plagioklas dengan bidang 010, di mana akan menunjukkan kembaran yang representatif untuk dihitung. Selanjutnya, posisikan panjang mineral plagioklas tersebut berarah utara-selatan. Kemudian, putar searah jarum jam. Dan berhenti ketika terjadi gelapan pada kembaran tersebut. Lalu catat berapa sudut yang didapat. Lalu, kembalikan pada posisi semula. Dan putar berlawanan searah jarum jam. Dan berhenti jika terjadi gelapan pada kembaran di sisi yang lainnya. Lalu catat berapa sudut yang didapat. Perlu diingat, selisih dari pengukuran pertama dan kedua itu tidak boleh melebihi dari 4 derajat. Jika lebih dari 4 derajat, carilah mineral plagioklas lain yang representatif untuk dihitung dengan bidang 010. Kemudian, 2 perhitungan tersebut dirata-ratakan.
Berikut merupakan grafik untuk menentukan jenis dari mineral plagioklas. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan dari mineral plagioklas dan sumbu Y merupakan besaran sudut dari hasil pengukuran gelapan kembaran dari mineral plagioklas. Sebagai contoh, hasil dari pengukuran gelapan kembaran mineral plagioklas memiliki nilai 30, sehingga kita tarik pada nilai 30 di sumbu Y hingga mengenai garis pada grafik ini. Lalu tarik secara vertikal, dan disitulah kita akan menemukan jenis dari mineral plagioklas itu sendiri. Namun bagaimana jika nilai yang diperoleh itu memiliki sudut yang kecil? Seperti contoh 18 derajat. Di sini kita akan memiliki dua kemungkinan jenis mineral plagioklas, yaitu albit dan andesin. Nah, untuk menentukan jenis mineral plagioklas ini, kita menggunakan nilai indeks refraksi, di mana jika mineral itu memiliki nilai indeks refraksi lebih kecil dari balsam, maka hasil plottingan itu menggunakan garis yang ada di sebelah kiri. Namun jika indeks refraksi lebih besar daripada indeks balsam, garis yang digunakan menggunakan garis yang berada di sebelah kanan. Seperti kita ketahui, nilai indeks refraksi dari mineral albit dan oligoklas itu relatif lebih kecil daripada mineral-mineral plagioklas yang lainnya. Selanjutnya yang kedua, yaitu metode Carlsbad-Albit. Berbeda dengan metode Michael-Levy, pada metode Carlsbad-Albit, kita melakukan dua perhitungan. Sebelum melakukan perhitungan, posisikan mineral berarah utara-selatan. Mineral tersebut akan terbagi menjadi dua segmen, di mana pada masing-masing segmennya memiliki warna interferensi yang sama. Pengukuran pertama dilakukan pada segmen kiri dari kembaran Carlsbad. Pada segmen ini, lakukan pengukuran besaran sudut gelapan seperti metode sebelumnya, di mana putar stage searah jarum jam, dan berhenti ketika terjadi gelapan pada kembaran albit. Lalu catat, dan kemudian putar berlawanan arah jarum jam, hingga terjadi gelapan pada kembaran albit di sisi yang lainnya, tetapi masih satu segmen. Lalu catat, kemudian dirata-ratakan. Ingat, selisih dari dua pengukuran tersebut tidak boleh melebihi dari 4 derajat. Lalu lakukan hal yang sama pada segmen sebelah kanan, seperti yang diilustrasikan pada gambar C ini. Dari hasil kedua pengukuran tersebut akan dilakukan plotting. Grafik tidak jauh berbeda seperti pada metode Michael-Levy sebelumnya, namun pada grafik ini akan menunjukkan garis-garis di mana menunjukkan besaran sudut gelapan yang bernilai besar, dan pada sumbu Y menunjukkan besaran sudut gelapan pada nilai yang kecil. Seperti contoh, hasil pengukuran pertama kita sebesar 40 dan hasil pengukuran kedua kita bernilai 18 derajat. Plotkan nilai 40 ini pada bagian atas ini dan plotkan nilai 18 derajat pada sumbu Y, sehingga menemukan titik potong antara keduanya dan tarik secara vertikal hingga mengenai sumbu X, sehingga kita mendapatkan bahwa plagioklas tersebut berupa AM70 atau bitumen. Selanjutnya adalah mineral K-feldspar, di mana mineral ini termasuk kelompok framework atau tektosilicate dengan formula umum AT4O8, di mana A itu berupa K, Na, dan T-nya itu berupa Al dan Si. Mineral ini memiliki sistem kristal triklin, di mana sumbu kristal tidak ada yang saling tegak lurus, dan memiliki 3 sumbu sinar, yaitu sumbu sinar X, Y, dan Z, dan tentunya memiliki 2 sumbu optis. Sama seperti mineral plagioklas, mineral K-feldspar ini terdiri dari berbagai mineral, di mana sifat optis dari masing-masing mineral tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini. Secara umum, kenampakan pada mineral kelompok ini sama. Seperti warna cenderung colorless di semua mineral, dan relief rendah, di mana memiliki bentuk yang euhedral hingga anhedral, dan memiliki belahan yang baik, satu arah, yang bisa terlihat pada bidang 010. Indeks refraksi memiliki nilai yang lebih kecil daripada indeks balsam. Selanjutnya pada kenampakan XPL, beberapa parameter menunjukkan kenampakan optis yang sama, yaitu pada tanda optis, di mana memiliki nilai yang negatif, dan sudut gelapan yang relatif paralel di semua mineral.
dan juga warna interferensi yaitu abu-abu pada order pertama. Namun pada beberapa parameter di kenampakan XPL bisa menjadi pembeda, yaitu pada kembaran, di mana mineral orthoklas adularia dan sanidin memiliki kembaran yang Carlsbad, sedangkan pada microcline dan anorthoklas memiliki kembaran yang polisintetik, atau biasa disebut dengan tartan. Pada microcline dan anorthoklas, untuk membedakan kedua mineral ini, biasanya pada kembaran anorthoklas menunjukkan kembaran tartan dengan garis yang lebih tipis daripada di microcline, atau lamelainya yang lebih tipis. Selain itu, pada mineral anorthoklas menunjukkan sudut gelapan yang miring. Perlu dilakukan pengamatan lanjutan pada pengamatan konoskop, di mana 2V akan diukur. Nilai 2V dari mineral anorthoklas cenderung lebih kecil daripada nilai 2V dari microcline, di mana nilai 2V dari anorthoklas berkisar 43 derajat hingga 54 derajat, sedangkan pada microcline memiliki nilai 77 derajat hingga 84 derajat. Sedangkan pada mineral orthoklas adularia dan sanidin, parameter yang bisa digunakan untuk membedakan ketiganya adalah sudut gelapan dan 2V, di mana nilai 2V dari sanidin memiliki nilai yang kecil, yaitu 0 hingga 12 derajat. Dan pada orthoklas memiliki nilai 2V yang besar, yaitu pada rentang 69 derajat hingga 72 derajat. Dan umumnya sanidin menunjukkan sudut gelapan yang lebih kecil. Berikut merupakan kenampakan mineral sanidin pada sayatan tipis. Mineral ini menunjukkan kembaran Carlsbad. Dan ini merupakan contoh dari mineral microcline yang menunjukkan kembaran tartan. Selanjutnya, berikut merupakan rangkuman yang ditampilkan dalam bentuk bagan untuk membedakan ketiga mineral yang telah dibahas sebelumnya. Terdapat beberapa parameter mencolok untuk membedakan ketiganya. Yang pertama yaitu pada warna, di mana pada kuarsa memiliki warna yang relatif lebih colorless daripada yang lainnya. Yang selanjutnya pada belahan, di mana kuarsa tidak memiliki belahan. Lalu pada sudut gelapan, di mana pada mineral kuarsa menunjukkan gelapan yang bergelombang, dan plagioklas menunjukkan gelapan yang paralel hingga miring, dan K-feldspar umumnya menunjukkan gelapan yang paralel. Selanjutnya pada kembaran, di mana kuarsa tidak memiliki kembaran, dan plagioklas umumnya memiliki kembaran albit atau Carlsbad albit, dan K-feldspar menunjukkan kembaran yang Carlsbad atau tartan twinning pada microcline atau anorthoklas. Selain itu, mineral K-feldspar dan beberapa mineral plagioklas memiliki nilai indeks refraksi yang lebih kecil daripada indeks balsam. Berikut merupakan kenampakan pada PPL dan XPL dari ketiga mineral tersebut. Dan berikut merupakan sayatan dari batuan, di mana ketiga mineral tersebut umum dijumpai dalam satu batuan, di mana hubungan-hubungan dari mineral ini atau tekstur pada batuan akan dipelajari pada mata kuliah petrografi. Berikut merupakan sayatan dari batuan juga, di mana terdapat mineral kuarsa, plagioklas, dan K-feldspar, yang tentunya dari masing-masing mineral tersebut menunjukkan sifat optis dengan karakteristik masing-masing, di mana kuarsa tidak memiliki belahan, plagioklas menunjukkan kembaran yang Carlsbad albit, dan K-feldspar menunjukkan kembaran yang tartan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan, dan terima kasih telah mengikuti praktikum pada acara ke-7 ini. Semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.